Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur dan pola keruangan kota. Untuk kegiatan materinya nanti diharapkan kita semua bisa mengidentifikasi struktur keruangan kota dan menjelaskan perkembangan kota dengan benar. Untuk struktur dan pola keruangan kota, yang pertama adalah berkenaan dengan karakteristik kota. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yakni kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Secara garis besar menurut Pintarto ya, ciri kota dikelompokkan menjadi dua, yaitu ciri fisik dan ciri sosial. Untuk ciri fisiknya ada 5 poin, yaitu berkaitan dengan sarana ekonomi seperti pasar atau supermarket, tempat parkir yang memadai, tempat rekreasi dan olahraga, alun-alun, dan gedung-gedung pemerintahan. Sedangkan ciri-ciri sosial ada masyarakat yang kebanyakan heterogen ya, beragam, bersifat individualistik dan materialistik, mata pencarian non-agraris, corak kehidupan bersifat Gesellschaft atau hubungan kekerabatan mulai pudar, terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin, norma-norma agama tidak begitu dekat dan pandangan hidup lebih rasional. Serta yang terakhir adalah menerapkan strategi keruangan, yaitu pemisahan kompleks atau kelompok sosial masyarakat secara tegas. Sedangkan ciri kehidupan kota adalah adanya pelapisan sosial ekonomi, misalnya tingkat perbedaan penghasilan ya, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Yang kedua adanya jarak sosial dan kurangnya toleransi sosial di antara warganya. Yang ketiga adanya penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah dengan pertimbangan perbedaan kepentingan, situasi dan kondisi kehidupan. Yang keempat, warga kota umumnya sangat menghargai waktu. Yang kelima, cara berpikir dan bertindak warga kota tampak lebih rasional dan berprinsip ekonomi. Yang keenam, masyarakat kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial disebabkan adanya keterbukaan terhadap pengaruh luar. Yang ketujuh adalah pada umumnya masyarakat kota lebih bersifat individu, sedangkan sifat sosialitas dan gotong royong sudah mulai tidak terasa lagi. Ciri masyarakat kota: egois, memiliki pekerjaan yang beragam. Yang ketiga, masyarakat kota berfungsi sebagai agent of change atau agen perubahan karena pola pikir masyarakat kota rata-rata terbuka dalam menerima budaya pengaruh dari luar. Yang keempat, kehidupan keagamaan masyarakat kota sudah berkurang karena kesibukan kerja. Masyarakat menjadi materialistik, memiliki kontrol sosial rendah dan emosi keagamaan berkurang. Yang kelima, kota memiliki kesempatan kerja yang luas. Yang keenam, penduduk kota tidak mengenal gotong royong dan menyelesaikan permasalahan seperti halnya warga desa. 7. Kehidupan penduduk kota bersifat glamor atau mewah ya, karena masyarakat kota memiliki banyak uang untuk memilih kehidupan atau memenuhi kehidupan hidupnya. Yang kedelapan, antar masyarakat kota terdapat kesenjangan sosial yang sangat tinggi. 9. Penduduk kota umumnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi karena kesadaran untuk memenuhi kualifikasi
lapangan pekerjaan yang terjadi. Dan yang ke-10, sebagian besar masyarakat kota bekerja di bidang industri. Tidak terdapat ya pekerjaan di bidang agraris di wilayah perkotaan. Sedangkan pola keruangan kota, yang pertama adalah pola sentrisasi ya. Ini pola keruangan kota ini kan berkembang membentuk banyak pola ya, mengikuti pola-pola sentrisasi. Yang pertama ya, merupakan pola di mana kota persebaran kegiatan kota cenderung mengelompok pada satu wilayah utama. Yang kedua, pola desentralisasi merupakan pola persebaran yang cenderung menjauhi pusat atau inti kota. Ketiga, pola nukleasi atau merupakan pola persebaran kegiatan kota yang menyerupai pola sentralisasi. Yang keempat, pola segresi merupakan pola persebaran kota yang terpisah-pisah berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Sedangkan struktur keruangan kota menurut teori konsentris ya dibagi menjadi 5 zona. Daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Yang kedua, zona peralihan atau Transition Zone. Yang ketiga, daerah tempat tinggal para pekerja atau Zones of Working Men's Home. Keempat, daerah tempat tinggal kelas menengah atau Zone of Middle Class Dwellers. Yang kelima, daerah tempat tinggal para pengelaju atau Zone of Commuter. Ini gambar ya, samping kiri saya atau samping kanan ya. Itu gambar teori konsentris yang saya ambil dari www.bbc.co.uk ya. Di daerah mulai daerah pusat kegiatan ya yang nomor 1 sampai yang nomor 5 itu adalah zona para pekerja. Ya, dari lingkaran pertama sampai lingkaran kelima. Yang di awal sini tadi saya jelaskan tentang struktur keruangan kota ya. Ini gambarnya. Kemudian teori ketinggian bangunan ya. Teori ketinggian bangunan diusulkan oleh Beagle tahun 1955 ya. Bahwa Beagle berpendapat ketinggian bangunan di wilayah kota perlu diperhatikan ya. Variabel ini menjadi perhatian bagi negara maju karena berkaitan dengan hak setiap orang menikmati sinar matahari dari tempat tertentu. Pada teori konsentris menekankan bahwa kota merupakan perwujudan dua dimensi secara horizontal saja, sementara ketinggian bangunan diabaikan. Hubungan ketinggian bangunan ya dengan penggunaan lahan sebaiknya diperhatikan dalam merumuskan pola pembangunan lahan yang akan datang sehingga kesemrawutan kota dapat dihindari. Yang ketiga adalah teori sektor, seperti gambar di samping tentang model teori sektor yang saya kutip dari siswapedia.com. Yang pertama mulai zona daerah pusat kegiatan atau DPK atau Central Business District atau CBD. Yang kedua daerah grosir dan manufaktur. Yang nomor 3 pemukiman kelas rendah. Yang nomor 4 pemukiman kelas menengah. Dan yang nomor 5 adalah pemukiman kelas atas. Menurut ide pertimbangan variabel sektor pertama kali ditemukan oleh Yot tahun 1939 bahwa teori sektor membagi wilayah menjadi 5. Nah, yang tadi saya sampaikan mulai gambar yang nomor 1 sampai nomor 5 ini. Ini penjelasannya menurut pendapat yang disampaikan oleh Yot tahun 1939. Kemudian yang nomor 4 teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak. Ya, teori ini dikembangkan pertama kali oleh S.J.D. Harris dan F.I. Ullman tahun 1945. Mereka menganggap bahwa struktur ruang kota tidak tumbuh dalam ekspresi keruangan yang hanya ada satu pusat kegiatan saja, namun terbentuk secara terus-menerus sehingga terhadap berbagai pusat kegiatan harus terpisah seperti itu. Intinya pada teori
Karena struktur ruang kota tidak ada urut-urutan yang teratur. Sedangkan struktur ruang kota menurut teori inti ganda adalah yang pertama adalah pusat kota atau CBD, yang kedua kawasan niaga dan industri ringan, yang ketiga kawasan Murbawisma atau pemukiman kualitas rendah, kemudian yang keempat kawasan Madyawisma atau pemukiman kualitas sedang, dan yang kelima kawasan Adwisma tempat tinggi kualitas tinggi. Keenam pusat industri berat, yang ketujuh pusat niaga, yang kedelapan adalah abkota atau suburban kawasan industri. Lah zona-zonanya itu seperti model teori inti ganda yang di samping sisi saya itu saya gambarkan mulai nomor 1 sampai nomor 9 yang saya kutip dari ilmugeografi.com, mulai zona 1 sampai zona ke-8. Zona 1 itu daerah pusat kegiatan ya, atau Central Business District. Yang kedua daerah grosir dan manufaktur. Yang ketiga daerah pemukiman kelas rendah. Yang keempat daerah pemukiman kelas menengah. Yang kelima zona pemukiman kelas tinggi. Yang keenam daerah manufaktur berat. 7 daerah di luar PDK. Yang ke-8 pemukiman suburban, dan yang ke-9 daerah industri suburban. Kemudian kota merupakan pusat berbagai kegiatan ya, seperti kegiatan ekonomi, pemerintahan, kebudayaan, pendidikan dan sebagainya. Atau kegiatan-kegiatan seperti ini umumnya dilakukan di daerah inti kota atau core of city, dan disebut daerah pusat kegiatan atau DPK. Adanya berbagai kegiatan pusat kota akan menimbulkan adanya pengelompokan atau segregasi dan penyebaran jenis-jenis kegiatan. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Di antaranya yang pertama ketersediaan ruang dalam kota, yang kedua jenis-jenis kebutuhan warga kota, yang ketiga tingkat teknologi yang ada, empat perencanaan pembangunan perkotaan, dan yang kelima faktor geografis setempat. Sedangkan mengingat kota itu mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan ya, maka penataan ruangan harus melalui perencanaan yang cermat agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Untuk perencanaan penataan ruang perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: ada aspek sosial, aspek ekonomi, serta aspek fisik. Yang keempat, penataan ruang kota. Untuk penataan ruang kota, kegiatan ekonomi yang menggunakan lahan perkotaan di antara lain yang pertama adalah perumahan. Yang kedua adalah industri, baik itu industri berhaluan bahan ya, di tempat pemasaran, industri berhaluan pekerjaan ya. Kemudian yang ketiga adalah jasa. Jasa yang merupakan lahan kota adalah jalan ya, terminal, rel kereta api, stasiun dan sebagainya. Yang keempat, sarana pemerintahan. Selain perumahan dan perkantoran, lahan di kawasan perkotaan juga biasa digunakan untuk membangun sarana-sarana pemerintahan. Ini terjadi karena kota biasanya menjadi pusat pemerintahannya. Yang kelima, tempat pemasaran. Keberadaan kawasan perkotaan sebagai pusat pemerintah akhirnya mendorong masyarakat untuk lebih banyak melakukan transaksi perdagangan di perkotaan. Oleh karena itu ada pula sebagian lahan yang dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan seperti pasar, mal, grosir dan sebagainya. Yang keenam, pusat pendidikan, kesehatan, peribadatan dan rekreasi serta olahraga ya. Adapun beberapa jenis pemanfaat lahan sebagai lainnya digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang dibutuhkan oleh penduduk kota ya, seperti sekolah, sarana rekreasi, kesehatan, sarana olahraga dan sarana peribadatan serta sarana hiburan. Dari materi yang saya paparkan tentang struktur dan pola ruangan kota dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, kota adalah suatu daerah terbangun dengan didominasi oleh lahan non pertanian dengan jumlah penduduk dan
intensitas penggunaan lahan yang tinggi, kota berkembang akan membentuk suatu pola tertentu, yaitu sentralisasi, desentralisasi, nukleasi, dan segresi. Yang kedua, kota merupakan pusat kegiatan berbagai aktivitas penduduk. Jika sebuah kota mengalami perkembangan, maka akan berdampak terhadap daerah lain di sekitarnya. Yang ketiga, penataan ruang kota bisa dilakukan untuk menata lahan perumahan, industri, jasa, sarana pemerintahan, tempat pemasaran, serta pusat pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, dan olahraga. Terima kasih telah menyimak materi tentang struktur dan pola keruangan kota. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.